Saya akan akan sorting berdasarkan tahun ya. Kalau kita lihat ya, tahun 2018 ya, skripsi tahun 2018 itu hanya ditemukan cuma satu ya, Jokowi sendiri, nggak ada yang lainnya. Skripsi Joko Widodo diterbitkan tahun 2018? Bagaimana mungkin, sedangkan Jokowi mengaku lulus tahun 1985? Jika selama ini kita hanya mendengar riset dan uji forensik digital dari Dr. Rismon Sianipar, penelitian berdasarkan pandangan ahli telematika Dr. Roy Suryo atau uji keaslian struktur anatomi tubuh dari Dr. Tifa, kali ini kami menemukan sebuah channel yang mengupas sebuah temuan yang juga dilandasi penelitian berbasis digital forensik. Yang menarik dari temuan ini adalah bahwa skripsi digital Jokowi di laman website UGM ternyata diterbitkan tahun 2018. Namun bukan hanya itu kejutannya. Channel ini juga menemukan bahwa skripsi atas nama Joko Widodo telah diedit sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2019 dan terbaru, tahun 2025 ini. Bagaimana mungkin sebuah hasil karya yang menjadi prasyarat kelulusan seorang calon sarjana bisa mengalami pengeditan dan bahkan diterbitkan 33 tahun setelah lulus? Jika hasil temuan ini benar, maka ini akan menjadi sebuah skandal besar yang bukan hanya melibatkan seorang mantan presiden, tetapi juga belasan menteri dan bahkan perguruan tinggi ternama di negeri ini. Simak selengkapnya di video ini, jangan di-skip agar tidak salah memahami. Ya, sebelum masuk ke inti dari pembahasan kali ini, yang tentunya sangat menarik, saya mau disclaimer dulu ya, supaya ini nggak gagal paham atau salah paham ya. Disclaimer pertama adalah, video ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan seseorang ya, tetapi hanya menelusuri data berdasarkan fakta digital ya. Jadi kita ungkap berdasarkan fakta, bukan narasi, bukan argumentasi, apalagi penyanderaan ya. Nah, terus kemudian ini juga saya tidak terafiliasi pada partai politik atau orang lainnya. Ini hanya mengungkap fakta digital berdasarkan kemampuan saya. Dan yang kedua, video ini dibuat atas kecintaan saya terhadap tanah air Indonesia, dan juga bertujuan untuk membantu pihak tertentu yang punya kaitan ya. Sebelum masuk situ, kita akan mulai dari ETD dulu ya. ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah Electronic Thesis and Dissertation ya. Anda browsing aja di googling ETD itu nanti akan keluar. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam tesisnya Jokowi ya. Skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana, kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect. Kemudian kita masuk ke network ya. Masuk ke network. Kemudian kita udah tahu dia punya skripsinya ini, kita copy aja kata kuncinya ya, untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter. Ya, ini ketemu cuma satu ya. Oke, dari sini kita masuk ke do pencarian ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam lagi. Kita perbesar dulu, kita masuk ke data, kemudian ke 0, kemudian yang ke 1 ya. Nah, seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla 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 bla, dibuat oleh di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari, atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubahnya baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Selanjutnya siapa yang menambahkan? Nah, yang menambahkan ini ID 1002 ini. Ini ID ini refer pada seseorang yang menginput datanya ya. Kemungkinan itu ya, tolong koreksi kalau salah. Kemudian diubah oleh orang lain ini dengan kode ini ya. Kode ini menunjukkan bahwa ini user yang berbeda. Ya, ini user yang menambahkan, kemudian yang mengedit ini ada mengedit dengan jeda waktu yang berbeda ya. Jadi dimasukkan di tahun 2019, kemudian 2025 ini mereka ubah ya. Pengubahnya adalah ID ini, kemudian yang pertama nambahin yang ini nih adalah ID ini. Ini merefer pada seseorang user ya. Oke, ini yang pertama. Nah, pertanyaannya kenapa baru dimasukkan di 2009 ya? Oke, sebelum masuk situ saya masuk ke ini dulu aja. Saya akan masuk ke skripsinya ini ya. Kita klik aja masuk ke dalam. Kemudian kita masuk file PDF, kemudian kita akan download ini ya, bibliografi, table of. Ya, ini di-download dulu. Kemudian yang kedua ini table of content. Ya, selanjutnya title ya. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya, yang ada di PDF ini. Setelah kita download, kita buka aja. Ya, saya menggunakan Acrobat Reader. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat di pertama masuk ke menu. Kemudian ya, ini untuk beda Acrobat Reader, beda menunya ya. Tapi Anda cari yang properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini
ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. 19 ya. Kalau tadi diuploadnya tahun 2019 ya. Jam 1.12 detik ke 15 PM. Jam 1 siang ya. Jam 1:12 siang ya, siang bukan tengah malam ini. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Yang ini security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga, yaitu adalah Times New Roman. Jadi skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Fontnya adalah Times New Roman. Di samping juga ada Helvetica ya. Jadi ini diperdebatkan juga bahwa Times New Roman itu muncul di tahun setelah tahun 1985 ya. Ini juga rada janggal nih. Ya, ini disclaimer-nya adalah ini saya tidak menyudutkan seseorang, tapi saya hanya menunjukkan bahwa digital forensiknya kita bisa lihat dengan cara sederhana, tidak perlu harus pakai misalnya Kali Linux kah atau software yang sulit-sulit. Ini cukup dengan PDF aja kita bisa lihat di dalamnya ya. Oke. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 ya dibuatnya? Konon ceritanya bahwa perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Nah, kita akan lihat bukunya ya. Buku ini pun kita bisa lihat digital forensiknya ya. Kita masuk ke menu, kemudian ke properti ya, dokumen properti. Nah, di sini ketahuan ini yang buat adalah Baratev dengan menggunakan datanya adalah PowerPoint presentation ya. Kemudian dibuatnya tahun 2016 jam 3:22 detik ke 06 PM ya. Ini hampir jam setengah 4 sore ya. Nah, halo, selamat datang kembali di akun saya, Indoflash. Mari kita review komentar-komentar para netizen terkait video tersebut. Jika Anda setuju, boleh komentar di kolom komentar. Wahai anak bangsa yang jujur, ayo bongkar kebohongan ijazah palsu agar bangsa kita maju. Ternyata hackers juga cinta kejujuran dan benci kemunafikan. Mantap. Alhamdulillah muncul orang yang cerdas dan jujur lagi mencerahkan Indonesia yang sedang gelap. Hacker yang beriman maka ilmunya akan sangat bermanfaat. Tolong bongkar kebusukan dan kebiadaban Jokodok. Oke Mas Hacker, good job. Thanks telah membantu ungkap kebenaran fakta. Ayo kita viralkan. Hacker gamblang penjelasannya. Pecat dan penjarakan juga rektor UGM yang udah membantu membela dan melindungi jasa Jokowi yang palsu. Itu wahai Bapak Presiden, jangan sampai rakyat menempalkan mereka itu semua. Terima kasih. Bongkar sampai tuntas. Para penjahat negeri ini akan terbongkar, amin, dan semoga akan terus terlahirkan jiwa-jiwa patriotis sejati pembela negeri dan NKRI. Pokoknya yang melindungi kejahatan harus diperiksa, harus menerima imbalannya, dipenjarakan. Bongkar terus siapa saja pengkhianat negara yang telah memiskinkan rakyat. Kami sangat yakin sekali jasa Joko Widodo palsu. Nah gitu dong, para hacker membantu kebenaran dan kejujuran jasa Jokowi biar cepat selesai. Siapa yang salah masuk penjara. Ayo semua rakyat Indonesia yang cerdas dan jujur, kita bersatu untuk memerangi orang-orang yang menjolimi rakyat Indonesia. Keren kalian tinggal sekarang, siapa yang berani penjarakan orang itu? Masih adakah keadilan di negeri ini? Terima kasih Suryo CS yang telah berjuang untuk harkat martabat bangsa Indonesia. Semoga semua tokoh dan para pecinta Indonesia bersatu untuk membenahi negara kita yang hampir hancur. Penting diketahui berpenjara pelajaran buat anak bangsa ke depannya. Semua yang terlibat ijazah palsu tangkap, penjarakan. Terima kasih hacker yang masih peduli dengan bangsa Indonesia, membantu anak bangsa RRT yang telah meneliti kasus ijazah Jokowi. Tolong bongkar sampai tuntas agar kebenaran segera terwujud. Semua semangat dan maju terus hacker. Buka KR. Kami cinta perdamaian, tapi kami lebih cinta kemerdekaan dalam kejujuran, mengemukakan pendapat, kemerdekaan berserikat dan bernegara berdasarkan moralitas tinggi. Jasa palsu adalah perbuatan tidak bermoral. Allah akan menunjukkan kebenaran dan akan mempermalukan mereka yang berbuat dusta dan zalim terhadap rakyat dan Ibu Pertiwi. Logika akal sehat jika si raja tipu-tipu memiliki ijazah asli sudah dari awal dipublikasikan. Berdasar ini semua tuntut rekor UGM, proyek tipu-tipu yang biadab dengan pengorbanan nama besar UGM. UGM juga harus digugat karena sudah menjadi pelindung pengkhianat bangsa dan negara.
yang sehat, yang pintar, yang beragama, mari kita suarakan atau dukung kebaikan dan kebenaran Prabowo Roy Suryo, Bang Reswon, Dr. Tifa dan kawan-kawan. Langsung seret Rektor UGM Adili dan Hukum. Setelah Rektor UGM baru Jokowi Adili langsung bukti-bukti. Sudah banyak bohong tipu-tipu kepada institusi negara RI Hukum dengan seberat-beratnya bahwa ke Nusa Kambangan. Jokowi adalah guru pupengnya Presiden Prabowo dengan secara tidak langsung Presiden ikut terlibat. Jokowi wajib diadili dan dipenjara. Kalau memang kuliah ngomong bahasa Inggrisnya pasti lancar, ini nggak bisa kalah sama anak TK. Wow, hacker top cinta tanah air NKRI. Nah, ini bisa dipercaya seorang yang ahli di bidang komputer bisa juga dibilang hacker. Data, fakta, dan bukti yang didapat bisa disimpulkan. Jika ijazah S Jokowi itu palsu, jika skripsi palsu, dipastikan ijazah itu juga palsu. Harusnya Jokowi yang dijadikan tersangka, bukan para aktivis yang ahli di bidangnya itu. Yakin ijazahnya palsu, hatinya juga palsu. Jokowi di penjara pasti banyak kasus besar terbongkar. Ayo bongkar sampai tuntas agar tidak jadi kebiasaan buruk. Tangkap segera oknum pejabat UGM yang membuat persekongkolan besar penipuan akademik demi uang dan jabatan. Terima kasih pada beliau yang masih menginginkan negara ini dipimpin benar-benar pemimpin yang jujur, tidak pembohong, dan pemimpin yang licik jika membohongi rakyat Indonesia harus diadili. Siapapun yang terlibat harus dihukum pancung atau hukum mati. Kejahatan itu meskipun dia berlari secepat kilat, namun dia tidak bisa mengalahkan kebenaran. Hati-hati yang sudah mendukung kebohongan ijazah palsu. Yakinlah kelak akan kalian pertanggungjawabkan. Kebenaran akan mengalahkan kebohongan dan tipu-tipu. Allahu Akbar. Semoga Kapolri cepat diganti, Jokowi cepat diadili, Wapres Gibran cepat dimasukkan ganti oleh yang lebih kompeten. Petinggi UGM sudah disogok 100 miliar rupiah, maka membela pembohong, penipu, dan pengkhianat bangsa dan negara Indonesia. Jika ijazahnya palsu, asli, sudah pasti Jokowi tidak ragu untuk memperlihatkannya. Tapi sekarang Jokowi sedang berusaha menutupi kepalsuannya dan kebohongannya dengan berbagai cara. Apapun cara yang mereka gunakan untuk menutupi ijazah palsu, Jokowi tidak akan berhasil. Semakin mereka menutupi, justru semakin terbongkar. Atas izin siapa? Tentu saja izin pengusaha semesta. Hai Bambang Tri dan Gus Nur, percayalah Allah akan mengabulkan doa Anda sebagai orang-orang yang dijolimi. Bukti kepalsuan semakin kuat, apalagi yang akan ditutupi sejarah akan mencatat ini. Ayo masyarakat kita bersatu untuk membuka kebenaran, untuk mengungkapkan ijazah palsu. Semakin terang benderang tentang kepalsuan ijazah Jokowi, tidak bisa lagi Jokowi mengelak, sudah ngaku Jokowi. Kejujuran demi kebenaran, solusi kekondusifan rakyat. Ingat, kematian selalu mendekat, bertabatlah sebelum sampai. Orang jadi kades aja ijazahnya palsu diberhentikan, giliran federasi sak adele dewi palsu. Ayo semangat bongkar semua kebohongan demi keadilan yang ahli-ahlinya biar cepat terbongkar. Inilah cara Tuhan untuk membongkar kebohongan dengan dikirimnya orang ahli yang awalnya tak terpikirkan oleh si pembohong. Rasain sekarang Jokowi bayar dosa-dosamu. Kalau tidak palsu, tidak mungkin sampai segaduh ini. Kok tumben ada jasa tidak boleh dilihat? Keramat betul. Usus sampai tuntas dan semua yang terlibat hukum harus ditegakkan. Hacker independen, netral, objektif, jujur. Kami mendukung dan membela para pejuang kejujuran dan kebenaran untuk membongkar ijazah palsu. Semoga kejujuran dan keadilan tidak bisa dijual belikan. Maju terus kebenaran dan kejujuran demi bangsa dan negara. Dengan satu orang Joko Widodo Indonesia gelap, nama besar UGM hancur, hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, konstitusi diacak-acak, undang-undang lumpuh, utang menumpuk, ekonomi hancur, lapangan kerja susah. Berarti mungkin bangsa ini sudah ditipu mentah-mentah oleh gerombolan Jokowi Jenderal saja dan profesor masih dikadali, apalagi rakyat yang kecil. Astagfirullah, ya Allah, tunjuklah kebenaran bila itu benar dan tunjuklah kesalahannya bila itu salah untuk masalah ijazah palsu ini. Allah itu maha mengetahui segalanya.